Lo jangan sok-sok dong. Bercanda, sungkem dulu, takut ditembak. Sungkem dulu. Nggak, emang bener sih gue. Jadi adik kelasku Naysila Mirdad, Laura Basuki. Abis itu begitu SMA, ketemu Dena Rahman. Tadi gue ngomong umur di gitu. Sekarang dia ngomong sendiri, adik kelas aku lah. Harusnya gue gak ngomong ya. Tapi gue punya bucket list untuk konser. Kalau gue, Coba, yang sini. paling pengen gue. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Aldi Taher. Bener itu keren banget. Gue kemarin ketemu orangnya langsung pas promo ini juga. Bro, gue boleh minta kaos lu nggak? Yang bener lu bro, bener gue nggak. Hai, saya Nika Nanjani. Gue Ganindra Bimo dan sekarang kita akan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan dari mbaknya. Betul. Serba pertama. Serba pertama. Casting itu kalau aku pertama kali umur 20 tahun dan itu aku terjebak dalam casting dijebak. Jadi aku inget banget, aku tuh orangnya aslinya pemalu banget mbak. Pemalu, nggak pernah ngebayangin kalau aku bakalan berkarir di dunia acting. Tapi aku punya sahabatku namanya Dena Rahman, emang dia udah jadi pemain bahkan penyanyi dari kecil. Suatu saat dia yang casting, dia yang harusnya casting dan aku nganterin karena biasalah kalau habis pulang kuliah nganterin temen casting, abis itu kita mau mungkin makan di mana gitu kan. Ternyata pas nyampe sana itu bukan Dena yang casting, Kak. Sebenarnya gue kesini gue bawa lo lagi nih Ken. Jadi akhirnya total kalau sudah dimasukin disuruh casting dan kalau udah maksudnya temen udah nganterin, udah di tempat kan nggak mungkin mundur lagi ya. Jadi aku inget banget itu aku pertama kali casting umur 20 tahun karena Dena Rahman. Tapi karena dia juga aku berterima kasih jadi aku bisa berkarir di dunia entertainment. Nah kalau gue itu VJ-an tahun 2000 berapanya gue lupa. Itu gue juga nganterin temen di Bandung di Ciamplas Walk. Gue adalah orang terakhir yang ikutan audisi itu dan gue nggak punya goals untuk jadi seorang pekerja di dunia entertainment atau jadi seorang entertainer gitu. Gue nggak ada sama sekali nggak ada di visi gue di saat itu. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk nge-shifting karir dan hidup orang. Dan ya itu dari situ gue adalah orang terakhir yang ikut casting dan gue adalah orang yang lolos dari Bandung dan gue ikut VJ-an. Dari situ awal karir gue di dunia entertainment dimulai. Kalau nggak salah itu umur 21 tahun aku diwawancara untuk promo film pertama aku juga. Gue tuh diwawancara wartawan, jujur gue lupa sih. Gue nggak mau bohong, tapi gue emang lupa kapan gitu pertama kalinya. Tapi yang beberapa yang paling berkesan adalah ketika di interview media untuk kebutuhan film. Karena berkesan karena emang ada media day-nya kan. Kalau yang lagi di mana-mana gitu dulu gue bener-bener nggak ingat, lupa. Wow, lama banget mbak. Kayaknya yang pasti film kartun, kalau filmnya. Tapi kartunya apa aku lupa. Dan kapannya kayaknya umur 5 tahun kali ya. Kan film kartun. Kayaknya itu deh. Lion King apa ya? Apa Little Mermaid? Di antara dua itu mbak. Gue pertama kali ke bioskop nonton apa gue juga lupa karena itu udah 20 tahun, enggak lebih itu 25 tahun lalu. Lo jangan sok-sok dong. Bercanda, sungkem dulu, takut ditembak. Sungkem dulu. Nggak, emang bener sih, gue kan lupa film apa ya yang gue tonton ya. Tapi gue ingat ke bioskop yang berkesan awal mula gue jadi jatuh cinta sama sinema adalah ketika gue nonton The Mask-nya Jim Carrey. Karena buat gue itu pengalaman sinema yang menyenangkan buat gue, kayak orang pakai topeng bisa berubah, pribadinya bisa jadi unik gitu, kayak cartoonish gitu tapi ada di kehidupan nyata jadi real gitu. Buat gue dulu kayak bisa kayak gini. Kalau buat gue ketika dulu gue mendalami dunia public speaking dan jadi seorang presenter, jadi seorang host, dan gue ngerasa
buat gue pribadi ya, gue ngerasa gue udah nggak bisa improve diri gue lebih luas lagi di area itu. Jadi gue ngerasa gue harus coba area baru nih. Mungkin dalam tanda kutip dulu mungkin area itu adalah acting, dan ternyata kemungkinan yang gue pikir dulu mungkin coba-coba aja itu ngebuat gue jadi jatuh cinta sama dunianya. Kalau aku sebetulnya sadar kalau ya film itu adalah lebih kayak tujuan dan goal hidup aku ya, untuk in terms of working itu semenjak tahun 2016. Bisa dibilang baru karena sebelumnya aku mengalami era pencarian jati diri. Pertama kali memang aku yang tadi aku cerita umur 21 tahun aku main film, tapi setelah itu aku vakum, aku kuliah, lalu lanjut lagi aku coba sinetron, abis itu stop lagi, kuliah lagi, bolong-bolong, dan aku juga sempat cobain presenter. Dan di tahun 2015 aku memutuskan kalau kayaknya aku paling jatuh cinta sama acting, karena acting itu dengan acting banyak banget ilmu-ilmu baru tentang manusianya juga yang bisa aku pelajarin dari situ. Jadi bener-bener semenjak tahun 2016 aku shifting ke acting aja, acting top. Pertama kali ketemu artis yang real, ketemu depan mata itu pas lagi VJ Hunt. Waktu itu yang nyamperin gue Mike Lucock, ada di penjurian. Jadi Mike Lucock nawarin gue, lu mau nggak ikut casting untuk VJ Hunt? Nggak mau, coba aja, nggak ada salahnya lagi sama nyoba. Ya udah deh, cobain. Pas di dalam booth penjurian tuh ada Daniel Mananta, ada Mike Lucock, ada Alex Abad, ada Rianti Cartwright. Jadi langsung banyak ketemu artis. Oh ini artis-artis gila, emang keren-keren semua ya. Jadi kayak, tapi manusia biasa. Jadi gue ngerasa, oh ternyata mereka juga manusia gitu ya. Emang jadi artis itu kan bukan sesuatu yang harus dibangga-banggakan, karena artis adalah seorang pekerja seni yang sibuk akan karyanya gitu. Kalau selebriti mungkin akan sibuk bikin sensasional, bikin berita yang sensasional, bikin sesuatu yang viral tanpa harus berkarya gitu. Jadi di saat itu gue ngerasa, ketemu artis ternyata ya mereka orang-orang yang sibuk sama karyanya sih. Aku Dena Rahman termasuk ya, itu berarti aku ketemu, tunggu deh. Dena tuh udah jadi artis dari kecil. Dari kecil. Tapi bisa dibilang aku SMP. Aku SMP itu jadi adik kelasku Naysila Mirdad, Laura Basuki. Abis itu begitu SMA ketemu Dena Rahman. Tadi gue ngomong umur di gitu ya. Sekarang dia ngomong sendiri, adik kelas aku lah. Harusnya gue gak ngomong ya. Dia reveal sendiri. Ya udahlah biarin lah, nggak apa-apa kan dong. Kelihatannya tetap 20, yang penting kan itu kan. Panjang yang penting. Oh, iya. Itu konsistensi. Yang penting kan long run and longevity. Oh iya bener. Aku bener-bener dia waktu itu ketemu sama aku. Kita sempat ada project bareng, terus ngobrol. Aku tuh ada kelas kamu loh gitu. Kan aku nggak gaul ya, jadi nggak tahu. Sama aku waktu SMA banyak banget sih, ada Dena Rahman, ada Tia Aristia, ada Ririn Dwi Ariyanti, dan mereka semua pada saat itu udah berkarya. Bayaran as an entertainer sebagai seorang seniman. Oh, gaji sendiri. Gua itu waktu kecil, gue tuh tertarik banget sama dunia bisnis kan. Jadi gue suka sama yang berbau transaksi gitu. Karena itu ada social skill-nya gitu, tentang itu ngelatih kita punya power negotiation gitu. Dari gua SMP, gua udah bernegosiasi, udah dapetin cuan dari kecil. Kalau berapanya, yang jelas duit jajan dari orang tua gue dulu nggak besar, tapi gue bisa beli kartu basket yang tadi gue kasih lihat itu mungkin beda pertanyaan itu ya. Dulu gue suka banget ngoleksi kartu basket sama beli sepatu, tapi kan mahal. Jadi ya gue mesti nabung kayak dalam
setahun baru beli satu kali. Nah, gue dapetin dari transaksi itu dengan teman-teman gue. Transaksinya berupa jasa. Oh, jasa. Udah itu kan. Iya. Aku tuh penasaran kayak, apakah berbau negatif atau positif? Enggak, positif. Transaksi yang penting kan gue dapet duit. Gue udah punya, jadi gue udah tahu cara memonetize diri gue dari dulu SMP. Aku tuh honor pertama dapet dari main film. Aku inget banget jumlahnya aku nggak ngasih tahu, tapi setengah dari honor film kau kasih ke ibuku. Oh, aku inget. Aku tuh jujur bukan orang yang terlalu suka konser, tapi konser pertamaku adalah konser Beyonce waktu manggung di Mangga 2. Wah, itu ya ampun. Gara-gara itu aku jadi suka nonton konser karena emang performance, kayak live performance tuh wah keren banget sih. Kalau ditanya sampai sekarang tuh aku amazed. Kok ada ya orang kayak gitu ya, keren banget secara suara, stamina, performa. Itu best banget sih Beyonce. Gue dulu gue kan gue lahir dan besar di Bandung. Jadi gue identik banget sama band-band Bandung. Dulu yang pertama kali gue kejar banget itu adalah Peter Pan. Jadi gue nonton Peter Pan manggung, terus yang paling gue berkesan waktu gue kecil adalah ketika ada Temper Trap juga. Karena gue tahu vokalis orang Indonesia, dia manggung di Bandung, gue nonton. Terus gue nonton konsernya almarhum Kakak Glenn gitu. Dan sampai sekarang, yang paling berpengaruh banget buat gue dan hidup gue adalah konser Coldplay. Itu bukan yang pertama, tapi itu yang paling berkesan di hidup gue. Konser Coldplay yang tahun 2017 atau 2018 gitu. Itu yang di Sydney sama di Jepang gue nonton. Gue tuh baru nonton konser seumur hidup 2 kali loh. Karena yang kedua mau pingsan. Nggak serius, jadi itulah kenapa pengen banget nonton konser, suka banget. Tapi suka males berangkat karena itu ngerepotin orang. Tapi gue punya bucket list untuk konser kalau gue. Coba yang paling pengen gue. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Aldi Taher. Bener itu keren banget. Gue kemarin ketemu orangnya langsung pas promo ini juga. Bro, gue boleh minta kaos lu nggak? Yang bener lu bro, bener. Gue cara dia mengentertain orang itu pure dan unik banget, dan kalau dari sudut pandang marketing, it's a genius marketing. Aku tuh jarang ikut kompetisi ya, tapi yang pernah mungkin pas zaman sekolah, pialanya itu pertama kali ya, SD ikut lomba nari. Nari tradisional, pada saat itu nari Bali. Piala secara akademis dulu aku SD SMP ya itu kalau ranking 1 2 3 itu dapat penghargaan lah. Tapi kalau untuk dari pekerjaan, piala pertamanya adalah dari majalah Clio Bachelor of the Year dulu. Ya, itu masih inget gue. Walaupun gue nggak tahu itu waktu itu akan berpengaruh apa untuk hidup gue. Ya karena masih baru banget kan. Terus kalau dari dunia film di 2017 itu aktor Best Supporting Actor di film Jakarta Undercover Nubros. Jadi kalau orang bilang Bimo action terus, lu nonton dulu film itu. Gue jadi ya nonton deh. Hai Keo Lovers, makasih kita sudah bermain serba pertama bersama-sama barengan sama aku Nika Nanjani. Dan saya Ganindra Bimo. Dan jangan lupa saksikan film 13 Bom di Jakarta di bioskop mulai tanggal 28 Desember 2023.